Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota Farhan Komarudin dan Inkiasna Intan Maltufah akan menjelaskan tentang pendalaman materi SKID SMP. Untuk yang pertama, hijrah ke Madinah. Sebab-sebab Rasulullah hijrah. Yang pertama, siksaan Quraisy terhadap umat Islam, serangan dan gangguan kaum Quraisy kepada Rasulullah. Kemudian kepentingan dakwah Islam dan meringankan beban Rasulullah. Adanya baiat dari kaum Ansor atau Madinah, dan yang terakhir wafatnya dua orang terdekatnya, yakni Siti Khadijah dan Abu Thalib. Berita gembira dari kota Yastrib. Pada tahun 620 Masehi, 621 Masehi, 622 Masehi, orang-orang Yastrib datang kepada Nabi Muhammad. Kemudian ketika Nabi Muhammad mengajak mereka masuk Islam, mereka menerimanya dengan mudah. Semakin lama, semakin banyak yang datang dan masuk Islam. Kemudian orang Yastrib tersebut mengundang Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Yastrib. Perjalanan hijrah Rasulullah. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian itu. Pada hari ketiga, mereka berdua sudah mengetahui bahwa situasi sudah datang. Mereka berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan pembekalan yang diberikan oleh putrinya. Selanjutnya, di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana, beliau membangun sebuah masjid. Masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nanti masyarakat Madinah. Dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nabi Muhammad mulai membuat program kerja dan menjalankannya, yaitu membangun masjid, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Di antara fungsi masjid pada zaman Nabi adalah sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, bahkan sebagai pusat pemerintahan setelah Rasulullah dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Muhajirin adalah orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, sedangkan Ansor adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Nabi Muhammad merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin dan orang-orang non-muslim di Madinah, yang kemudian disebut piagam Madinah. Kemudian yang selanjutnya, Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang pertama yakni Abu Bakar As-Siddiq, bijaksana dan tegas. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 673 Masehi. Nama aslinya adalah Abdullah Ibnu Abu Quhafah. Abu Bakar diberi gelar oleh Rasulullah As-Siddiq, yang artinya yang benar, karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang telah dijalankan Nabi Muhammad. Khalifah yang kedua yakni Umar bin Khattab, tegas dan pemberani. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab dilahirkan di kota Makkah dari suku Bani Adi. Ia keras terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran Islam atau orang-orang kafir, tetapi ia sangat lembut terhadap orang-orang yang baik. Ketika menjadi pemimpin, ia selalu mendahulukan kepentingan orang banyak. Ia tidak pernah mendahulukan kepentingan sendiri. Yang ketiga, Utsman bin Affan, baik hati dan dermawan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Kemudian yang terakhir yakni Ali bin Abi Thalib, cerdas dan sabar. Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli Haidar bin Abi Thalib. Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Rasulullah. Beliau selalu dekat Nabi karena menjadi anak angkatnya dan berlanjut menjadi menantunya. Didikan langsung Nabi kepada Ali dalam sebuah aspek ilmu Islam menggemblengnya menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, berani dan sabar. Terima kasih. Sekian dari kami. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.